Assalamualaikum, Qasim, Damang, Qasim. Warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Sumbing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, hari yang cerah, hari Rabu, di tanggal 17 September 2025, insya Allah kita akan melaksanakan kajian tafsir. Sudah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Ramdan Fauzi, Wilujeng Sumping. Pak Ustadz, sebelum kita menyimak kajian tafsir dari Pak Dr. Ramdan Fauzi, kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Ayu. Mangga Bu. Wah, asal hudang juga aja. Wah, upami saya mangga ku Pak Herman. Aduh, Pak Herman mangga. Saan ucan hudang Prof. Eta nu Pak Epik. Ayo. Mangga upami saya ku Pak Herman. Bangga Pak, Insya Allah Pak. Ya, Wilujeng mangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي شكرتهم يعمهون. فأخذتهم الصيحة مشرقين. فجعلنا عاليها سافلها فجعلنا على فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم. إن في ذلك لآية للمؤمنين. صدق الله العظيم. Ya, Mangga Pak. atur nuhun Kang Herman, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada yang membacanya dan kita yang mendengarkannya. Selanjutnya kepada Al Mukarram Dr. Ramdan Fauzi, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi kamala nihyatali kamalika wa adi kamalih mabah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, wabil khusus Bapak Dekan, Fakultas Hukum, dan jajarannya, juga kesepuhan, Profesor Dr. Ki Haji Toto, lahir, teman-teman sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini
kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu khidmah ilmiah atau thalabul ilmi. Terlebih lagi kajian tafsir. Mudah-mudahan melalui kajian tafsir pada pagi hari ini menjadi wasilah turunnya rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga kita semuanya senantiasa dipanjangkan usia dunianya, diberikan kekuatan dalam menghadapi berbagai macam ujian. Amin Allah ya Allah. Teman-teman sekalian, Bapak-bapak, Ibu dosen, adekan, pada kesempatan hari ini saya diberikan kepercayaan, terima kasih yang sebesar-besarnya untuk berbagi informasi terkait hakikat firasat. Nah, beberapa hari yang lalu pada awal Kang Hasim itu ngasih itunya surat Muhammad ayat 30 ya. Nah, Mohon makanya kemarin ada muncul lagi kajian tafsirnya surat Al-Hijr ayat 75. Tapi dua-duanya nggak apa-apa karena dua-duanya memiliki korelasi. Siap. Ya. Izin saya share materinya. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Qari terkait surat Al-Hijr ayat 75 ini. Kalau hanya satu ayat kita membahasnya, maka kita tidak akan mengetahui apa yang dimaksud dengan inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Ini sangat erat kaitannya surat Al-Hijr ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Firman Allah inna fi dzalika. Dzalika itu kan kita pahami semuanya adalah isim isyarah. Isyarahnya kemana? Maka ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang azab yang menimpa kaum Nabi Lut. Jadi inna fi dzalika itu maksudnya adalah siksaan yang sudah menimpa terjadi kepada kaum Lut berbentuk 3 siksaan. Yang pertama suara teriakan yang sangat dahsyat, mengerikan dan langsung meninggal mati itu kaum Lut. Yang kedua musibahnya itu atau azabnya itu ya kotanya dijungkir balikan. Dan yang ketiga sebelum Abrahah dihukum oleh Allah ketika mau menghancurkan Ka'bah, ternyata hujan batu sijil sudah terjadi pada masa Nabi Lut. Jadi inna fi dzalika di sini isyarahnya kepada azab yang ditimpakan kepada kaum Nabi Lut, gitu kan, dengan 3 bentuk siksaan ini. Nah, la ayatin pastinya kejadian yang mengerikan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala lil mutawassimin. Nah, ini yang menjadi kata kunci kajian pada hari ini, yaitu mutawassimin. Itu orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tafsir daripada ayat 75 surat Al-Hijr ini saya mengutipnya dari kitab tafsir Qurtubi dan juga kitab tafsir Ar-Razi dan juga tafsir Al-Jailani. Nah, kalau ini saya kutip dari kitab tafsirnya Ar-Razi. Kita sedang memaknai dulu makna mutawassimin. Yuqalu tawassamtu fi fulanin khairan ay ra'aitu fihi atharan minhu wa tafarrastuhu fihi wa ikhtalafat ibaratul mufassirin fi tafsiril mutawassimin. Asal kata mutawassimin seperti dikatakan oleh orang Arab tawassamtu, artinya aku melihat kebaikan pada diri si fulan, atau ra'aitu fihi atharan minhu wa tafassartuhu, atau kami melihat tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang. Jadi untuk mengetahui karakter tabiat seseorang bisa dilihat dari lahiriahnya. Namun pengertian daripada mutawassimin juga ada berbagai pendapat. Yang pertama mengatakan bahwa mutawassimin itu artinya adalah al-mutafarrisin.
orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berfirasat, memiliki firasat. Ada juga yang mengatakan mutawassimin itu an-nadhirin, itu orang-orang yang berpikir, bisa melihat. Wakila al-mutafakirin, ini berpikir. Jadi makna daripada mutawassimin itu yang pertama adalah muftafarrisin, orang-orang yang memiliki kemampuan berfirasat. Yang kedua orang yang memperhatikan, nadhir itu. Yang ketiga makna mutawassimin itu adalah al-mutafakkirin, orang-orang yang berpikir. Dan ada juga yang mengatakan makna mutawassimin itu adalah al-mu'tabirin, orang yang senantiasa mengambil pelajaran. Dan ada juga yang menafsirkan makna al-mutawassimin itu adalah al-mutabassirin, orang-orang yang memiliki ketajaman pandangan hatinya, itu al-mutabassirin. Nah, selanjutnya menurut Imam Al-Jazuli, arti dari mutawassimin itu adalah dalam bahasa adalah orang-orang yang cermat dalam penglihatan. Mereka mengetahui ciri-ciri, sifat, dan tanda-tanda sesuatu yang dohir. Al-mutawassimin adalah orang yang memperlihatkan tanda-tanda yang menunjukkan sesuatu. Misalkan Anda berkata, tawassamtu fi fulanin kada. Aku berpendapat tentang si fulan itu demikian, atau dia orang baik atau orang jahat, atau dia tukang dagang, atau bisa ketahuan dari fisiknya saja. Dan ini juga ada kisah yang cukup memperlihatkan atau membuat kita yakin bahwasanya firasat itu penting, ilmu yang sangat penting. Bahkan Imam Syafi'i itu belajar kutub usul firasah itu selama 2 tahun di Yaman. Belajar ilmu firasah 2 tahun di Yaman. Lalu dia mau pulang ke Mesir, di perjalanan bertemu dengan seseorang yang menurut Imam Syafi'i orang ini dilihat dari tubuhnya, mukanya, tangannya ini adalah orang yang nggak benar. Orang yang jahat, orang yang buruk. Tapi ternyata setelah ngobrol dengan orang tersebut, yang di jalan itu, orang tersebut itu sangat menghormati Imam Syafi'i. Sehingga dibawa ke rumahnya, dijamu di rumahnya, dikasih tempat tidur anaknya itu diusir, suruh keluar dulu, karena akan ada kedatangan tamu yang mulia bangsa Quraisy, yaitu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memang keturunan Quraisy. Ternyata selama Imam Syafi'i bertamu di rumah si fulan tadi itu, ya dijamu makannya, tempat tidurnya gitu kan, diistimewakan. Muncullah dalam hati Imam Syafi'i bahwasanya ternyata dohirnya si fulan ini menurut ilmu firasat itu adalah orang jahat, tapi kenyataannya ternyata dia adalah baik. 3 hari Imam Syafi'i tinggal di rumah itu dijamin segarupanya oleh si pemilik rumah. Nah, akhirnya Imam Syafi'i ada kekecewaan bahwa ilmunya dipantah atau terpatahkan dengan fakta pertemuan di tengah jalan tadi menuju pulang. Yang seharusnya orang tersebut dari mukanya, dari rambutnya, dari cara bicaranya, atau dari tangannya, seharusnya menurut ilmu firasat dia itu adalah orang yang jahat, orang yang licik, orang yang curang. Akhirnya Imam Syafi'i di sana kecewa, pengen bahkan sampai mau membakar catatan ketika belajar di Yaman. Ketika Imam Syafi'i hendak pamit pulang, ternyata si pemilik rumah tadi yang menjamu Imam Syafi'i minta tagihan bayaran 3 hari. Nah, itu kan. Jadi yang ngurus Imam Syafi'i, yang menjamu Imam Syafi'i tadi itu enggak di awal bahwa dia dijamu itu harus dibayar, tapi di akhir, di prank lah gitu. Jadi Imam Syafi'i harus bayar makan dan tempat tinggalnya selama 3 hari kepada si pemilik rumah itu. Yang pada awalnya dikira bahwasanya dia itu hanya menjamu secara sukarela. Ya akhirnya tadinya Imam Syafi'i mau membakar bukunya hasil catatan ngaji firasat di Yaman, nggak jadi dibakarnya. Kenapa? Karena ilmu firasat yang dipelajari oleh Imam Syafi'i kejadian juga gitu, sesuai dengan fakta gitu. Jadi ketika melihat perangainya itu seharusnya menurut ilmu firasat itu dia adalah orang jahat, nah Imam Syafi'i keprank dulu 3 hari gak dikasih tahu oleh si pemilik rumah. Pas mau pamit baru ditagih bayarannya gitu.
Itu ilmu firasat. Kejadian yang kedua yang dialami oleh Imam Syafi'i dengan muridnya Abu Hanifah itu Imam Asy-Syaibani, ditakdirkan sedang berduaan di pintu Mekah, di pintu Masjidil Haram. Nah, tidak lama kemudian ada orang yang melewat masuk ke dalam masjid. Lalu kata Imam Syafi'i kepada Imam Syaibani, kira-kira dia pekerjaannya tukang apa? Lalu kata Imam Syaibani menjawab, dia tukang besi. Tapi kata Imam Syafi'i, bukan. Menurut saya dia adalah tukang kayu. Artinya, untuk membuktikan bahwasanya dia itu tukang kayu atau tukang besi, akhirnya kedua-duanya memanggil si fulan yang lewat tadi. Pekerjaanmu apakah tukang besi atau tukang kayu? Maka si orang yang tadi itu, yang melewat itu menjawab, saya dulu adalah tukang pandai besi, sekarang saya menjadi tukang kayu. Artinya, firasat Imam Syafi'i dengan firasatnya Imam Asy-Syaibani dua-duanya benar. Pernah menjadi tukang kayu, si petani itu pernah jadi tukang besi, dan juga pernah menjadi tukang kayu. Dan sekarang saya tukang kayu, kata si orang. Artinya, bahwasanya dilihat dari fisiknya, Imam Syafi'i dan Imam Syaibani benar-benar menguasai ilmu firasat ini. Gitu. Selanjutnya, surat Muhammad ayat 30 ini, di sini juga menjadi terdapat esensi bahwa ilmu firasat itu memang Allah turunkan, berikan kepada manusia. Kita bisa lihat teks, walau nasya'u la ara'ainahum la ara'ainakahum fa'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fil lahnil qaul wallahu ya'lamu a'malakum. Nah, di sini konteksnya bahwasanya baginda Nabi itu berhadapan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik beranggapan bahwa dia itu penyakit munafiknya itu tidak akan diketahui. Padahal Allah akan menampakkan sifat munafiknya itu, tapi tidak langsung dengan tanda-tandanya. Tanda-tandanya seperti apa? Jadi ayat 30-nya. Nah, tanda-tandanya yang pertama bisimahum, yang kedua fi lahnil qaul. Kita lihat tafsir dalam tafsir Ar-Razinya. Nah, tafsir surat Muhammad ayat 29 ini, annallaha yudhiru dhamairahum wa yubrizu sarairahum ka'anna qailan qala falima lam yuzhir faqala akharnahu limahdil masyiati la li khaufi minhum kama la tubsya asrarul akabir khaufan minhum. Sesungguhnya Allah akan menampakkan niat dan rahasia mereka seolah-olah ada yang bertanya, lalu kenapa Allah tidak menampakkannya? Maka Allah menjawab, kami menundanya murni karena kehendak kami, bukan karena takut kepada mereka. Sebagaimana rahasia para pembesar mereka tidak dibongkar karena rasa takut kepada mereka. Jadi Allah tidak menampakkan atau tidak memberitahu secara langsung kepada baginda Nabi, karena Allah sudah punya rencana. Rencananya, di sini disampaikan, dijawab oleh ayat 30-nya. Dan sekiranya kami menghendaki, atau walau nasya'u la ara'ainakahum, niscaya kami akan perlihatkan mereka kepadamu. Artinya tidak ada penghalang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memperlihatkan sifat aslinya orang-orang munafik itu. Nah, selanjutnya firman Allah potongan ayat la ta'rifannahum. Nah, engkau pasti akan mengenal mereka. La ta'rifannahum ini menambah makna. Sebab tadi di ayat sebelumnya, potongan ayat sebelumnya, la ara'ainakahum. La ara'ainakahum itu dimaknai saya akan memberitahu, memperlihatkan kepadamu. Sedangkan pada potongan ayat la ta'rifannahum ini untuk menguatkan. Artinya makna la ara'aina sama makna la ta'rifannahum itu ada kesamaan. Namun hanya saja kalau la ta'rifannahum itu lebih detail, bukan hanya tahu tapi mengerti. Kalau la ta'rifannahum, kalau la ara'ainakahum itu hanya memberi tahu saja. Karena bisa jadi orang yang tahu tapi tidak mengerti. Gitu. Nah, selanjutnya wa qauluhu fi lahnil qaul. Firman Allah potongan ayat fi lahnil qaul. Jadi baginda Nabi bisa mengetahui
sifat orang munafik diantaranya dengan lahnil qaul, nada dalam berbicaranya. Ar-Razi di sini menyampaikan beberapa pendapat tentang makna lahnil qaul. Yang pertama adalah fi ma'nal qaul wa ala hadza fayuhtamalu ayyakuna al-murad minal qauli qauluhum. Bahwa engkau akan mengenal mereka dari makna ucapan mereka, yaitu ketika mereka mengucapkan hal-hal yang mengandung makna kemunafikan. Nah, misalnya ada kejadian ketika perang Badar menang, gitu kan. Tiba-tiba ada datang orang-orang yang munafik bahwa saya beriman kepada Tuhannya Muhammad, atau saya bersama umat Muhammad, atau perkataan dia itu ya mulutnya mengatakan aku bersama engkau Muhammad, tapi dalam hatinya itu penuh dengan kemunafikan. Jadi dengan lahnil qaul, dengan nada bicara ini, itu bisa mengetahui karakter seseorang yang sebenarnya. Yang kedua, wa thaniyaha fi mailil qaul anis shawab. Makna lahnil qaul itu juga bisa dimaknai penyimpangan ucapan dari kebenaran. Haitsu qalu ma lam ya'taqidu fa amalu kalamahum haitsu qalu nashhadu innaka la rasulullah. Mulutnya menyaksikan atau meyakini, mulutnya mengatakan bahwa engkau Muhammad adalah utusan Allah, tapi dalam hatinya tidak menerima. Itu dari segi nada bicara, mimik muka itu bisa ketahuan. Yang selanjutnya, makna lahnil qaul adalah makna yang tersembunyi dari ucapan, yang hanya bisa dipahami oleh Nabi dan tidak dipahami oleh orang lain. Ini makna ketiga daripada lahnil qaul. Nah, baginda Nabi sekalipun tidak akan membukakan sifat asli orang munafik itu kalau tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya baginda Nabi tetap dalam tindak tanduk perilakunya semuanya ya berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk membongkar hakikat manusia atau orang yang munafik tersebut ya kalau tidak diizinkan oleh Allah, baginda Nabi tidak akan membongkar kemunafikan orang munafik itu. Selanjutnya yang menjadi dasar pentingnya ilmu firasat adalah potongan ayat untuk mengetahui karakter itu adalah bisimahum, dengan tanda-tanda mereka yang jelas adalah bahwa jika Allah Ta'ala menghendaki, dia akan membuat tanda di wajah mereka atau mengubah mereka. Itu sebagaimana dalam surat Yasin juga disebutkan, dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami akan mengubah muka mereka semuanya. Jadi mimik muka atau fisiknya bisa menunjukkan hakikat jati dirinya. Maka ada kaidah adz-dzahir mir'atul batin, bahwasanya penampilan itu adalah cerminnya batinnya gitu. Selanjutnya wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu a'malakum wa'dun lil mu'minin. Ketika potongan ayat ini dikatakan dan Allah mengetahui segalanya perbuatanmu, ini merupakan janji bagi orang-orang mukmin, dan penjelasan bahwa keadaan mereka berlawanan dengan keadaan orang munafik. Orang mukmin akan dapat balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, ya ke orang munafik jelas akan mendapatkan azab juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat Muhammad ayat 30 ini menjelaskan bahwa Allah Maha Kuasa untuk menyingkap identitas para munafik. Tetapi Allah Azza wa Jalla lebih memilih untuk tidak melakukannya secara langsung. Tapi Allah juga memberikan tanda-tanda untuk mengenali mereka itu secara dengan halus, baik melalui perkataan mereka sendiri, dan ini merupakan ujian bagi kaum mukmin untuk lebih peka dan lebih waspada. Nah, ada satu buku, satu kitab yang ditulis oleh Imam Ar-Razi, judulnya Al-Firasah. Nanti kasih saya share. Ada yang berbahasa Arabnya dan juga ada bahasa Indonesianya. Baru kita membahas definisi firasat menurut Ar-Razi. Al-firasatu ibaratun anil istidlali bil ahwalid dhahirati alal akhlaqil batinati. Firasat merupakan ungkapan dari kesimpulan perilaku batin yang diambil dari kondisi lahiriahnya. Ini pengertian firasat menurut Ar-Razi. Kalau dilihat dari akar katanya ya
firasat berasal dari bahasa Arab farosa yang artinya memahami, mengetahui, dan meneliti. Sedangkan menurut terminologi, firasat adalah kemampuan batin atau intuisi yang kuat untuk membaca sifat, karakter, atau masa depan seseorang hanya dengan melihat ciri-ciri fisik atau tingkah lakunya. Saya kira ini juga sangat urgen bagi teman-teman yang bergelut dalam praktisi hukum gitu kan, seperti pemeriksaan forensik atau lain sebagainya, dan juga ini sangat penting juga bagi para psikiater memahami ciri-ciri fisik ini. Dan di dalam kitab Al-Firasah ini Kang Adha dibagi 3 kajian, 3 pembahasan gitu. Termasuk ya Ar-Razi itu membahas tentang kalau matanya belok akan seperti apa, kalau matanya sipit akan seperti apa, kalau rambutnya lurus karakternya seperti apa, kalau rambutnya keriting karakter sebenarnya seperti apa. Itu di dalam kitab Al-Firasah dibahas. Selanjutnya, bahwa firasat bukan sekedar ramalan atau tahayul, melainkan ilmu yang sistematis. Ini saya ngambil dari kitab Al-Firasah, rangkuman-rangkuman dari Firasat. Firasat adalah perbuatannya, perilakunya. Sedangkan ada yang menjadi objek dari firasat itu adalah mijaz, karakter atau watak atau temperamen seseorang. Bisa jadi dia adalah jiwa itu sendiri, imma ayyakuna huwa an-nafsu wa imma ayyakuna alatan lin-nafsi fi af'aliha. Jadi temperamen itu bisa saja jiwanya sendiri atau jiwanya menjadi alat bagi jiwa dan tindakannya, itu menjadi alat untuk bertindak. Selanjutnya dalil dari firasat, ilmu firasat ini. Jadi bagi pan khusus ilmu firasat itu. Tadi sudah dibacakan surat Al-Hijr ayat 75, surat Al-Baqarah ayat 273, terus juga surat Muhammad ayat 30, juga surat Al-Fath ayat 29, gitu kan. Nah, ini menjadi dasar-dasar disiplin ilmu firasat. Dan ini juga ada kaitannya banget dengan ilmu astronomi, ilmu perbintangan, ilmu nujum, tapi bukan perdukunan, gitu. Sehingga ada kalau para kiai-kiai yang sepuh itu bisa menerka, menebak dengan disiplin ilmunya. Daun ini akan kering pada hari anu dan akan jatuh pada jam sekian, pada menit kesekian, detik kesekian. Ada kiai yang memiliki atau ulama-ulama yang memiliki kemampuan demikian. Selanjutnya, dalil hadis ya, yang mendukung tentang ilmu firasat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim di dalam kitab Fadailus Sahabah An-Nabi, Fadailul Ashab An-Nabi, dan Imam Muslim dalam kitab Fadail Ashab Sahabah. Fadailus Sahabah. Jadi Rasul mengatakan, sesungguhnya pada umat-umat sebelum kalian dahulu ada orang yang diberi bisikan ilham oleh Allah. Jika di antara umatku ini ada orang yang demikian, maka dia adalah sahabat Umar bin Khattab. Gitu. Nah, banyak sekali peristiwa dalam kehidupan sahabat Umar bin Khattab yang menunjukkan firasat dan kebenaran pandangannya, kemudian dikuatkan oleh turunnya Al-Quran, gitu, yang sejalan dengan pendapat sahabat Umar. Hal ini menegaskan bahwa memang sahabat Umar adalah seorang muhaddas, artinya orang yang diberikan bisikan, seperti yang disebutkan di hadis di atas. Qad kana fi ma madha qablakum minal umam muhaddatsun. Jadi orang yang senantiasa mendapatkan bisikan atau lintasan-lintasan dalam hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak dimasukkan kepada bahwa dia itu adalah seorang nabi. Maka bahasanya bukan wahyu tapi ilham. Memang sahabat Umar ada buku khusus tentang pemikiran-pemikiran sahabat Umar, yaitu Ijtihad Umar bin Khattab. Pada suatu hari, sahabat Umar itu ya bukan berdebat ya, berdiskusi dengan baginda Nabi. Kata sahabat Umar, tawanan perang ini harus dibunuh. Lalu kata baginda Nabi, janganlah kita barter saja dengan sahabat kita yang sedang ditawan. Nah, ketika ya sahabat Umar tidak bisa melawan kepada baginda Nabi, lebih mengutamakan pendapat Nabi. Akhirnya ya tawanan kafir dibarter dengan tawanan muslim. Setelah itu turun ayat yang membenarkan
pendapat sahabat Umar bin Khattab. Artinya ya harusnya dibunuh itu si kafirnya. Sehingga baginda Nabi bersabda, seandainya azab turun hari ini, maka yang selamat itu adalah Umar bin Khattab. Seandainya seperti itu. Lawannya lawatamani, andai. Dan ini juga merupakan justifikasi dari baginda Nabi bahwa sahabat Umar itu adalah muhaddats, orang yang mendapatkan lintasan atau bisikan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya, pentingnya ilmu firasat di dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib atau tafsir Kabir mengatakan, pertama, manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian, seseorang individu tidak mungkin lepas dari interaksi dengan manusia yang lainnya. Namun di sisi lain, keburukan tersebar luas di tengah-tengah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak semua manusia baik dan tidak semua manusia buruk. Sementara itu, ilmu firasat dapat mengantarkan kita untuk mengetahui baik buruknya kepribadian seseorang. Oleh karena itu, keberadaan ilmu firasat amatlah berguna dan bisa menjadi jalan tengah bagi situasi di atas tadi. Argumen akal yang kedua, anna radatal bahaim yastadilluna bis sifatil mahsusatil lil khairi. Bahwa para pelatih binatang, penjinak binatang itu mereka dapat mengetahui sifat-sifat yang tidak terlihat dari kuda, bigol atau keledai, hewan-hewan lainnya. Yang ingin mereka latih berdasarkan ciri-ciri fisik mereka yang baik dan yang buruk. Mana keledai yang baik kerjanya, mana keledai yang buruk kerjanya gitu kan. Mana hewan yang bisa menurut dan tidak. Jadi dilihat dari karakter fisiknya itu bisa ketahuan. Jadi bisa menanganinya harus seperti apa. Kalau ilmu firasat ini bisa berlaku pada hewan, tentu apalagi kepada manusia. Itu lebih penting lagi gitu. Al-Thalisu yang ketiga, argumentasi pentingnya ilmu firasat adalah anna usulah hadzal ilmi mustanidatun ilal ilmi tabi'i wa tafari'ahu muqarraratun bitajarib. Fakana mithlu tib sawa'an bisawa fa kullu ta'nin yudhkaru fi hadzal ilmi fa huwa bi'ainihi mutawajjihun fit. Yang ketiga, alasan yang logis pentingnya ilmu firasat adalah ini termasuk ilmu alam firasat ini, yang semua teorinya telah diuji melalui eksperimen. Dalam hal ini, ilmu firasat tidak berbeda dengan ilmu kedokteran. Oleh sebab itu, setiap kritik yang ditujukan kepada ilmu firasat sama dengan ditujukan kepada ilmu kedokteran. Karena kan, kalau kita datang ke dokter, ya dokter tahu penyakitnya ya karena kita menjawab kan gitu. Pak, sakit apa gitu kan. Gitu. Dan ya dokter dengan keilmuannya, sekali lagi bukan tebakan, tapi dengan keilmuannya bisa memahami penyakit yang diderita oleh si pasien. Gitu. Nah, ini diantara pentingnya ilmu firasat. Abul Qasim Ar-Raghib mengatakan, firasat diambil dari perkataan sehari-hari orang Arab yang berbunyi parosa as-sabu as-syadda. Binatang buas itu telah menangkap seekor domba dengan cepat. Jadi menurut Ar-Raghib, yang dimaksud dengan firasat adalah kecepatan menangkap atau mengetahui berbagai hal dengan cara-cara tertentu. Untuk mengetahui batinnya itu dilihat dari dohirnya. Ini termasuk kepada kitab firasat. Menurut Imam Ar-Razi, firasat dalam perspektif Islam bukanlah sihir, tapi karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firasat dalam Islam dikenal sebagai firasat orang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi, ittaqu firasatal mu'mini fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah atau hati-hatilah kalian dengan firasat orang-orang mukmin karena mereka itu melihat dengan cahaya Allah. Yang dimaksud cahaya Allah adalah ilmu yang diberikan oleh Allah. Sebagaimana dalam Mahfudut itu sampaikan, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nurun minallah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nurullah, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada para pendosa. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Misbah juga disebutkan bahwa firasat ini akan Allah berikan kepada orang-orang yang hatinya itu sudah bersih. Itu kan. Orang yang tidak terkontaminasi dengan kotoran-kotoran baik zahir ataupun batin. Gitu. Maka maksud daripada dia melihat dengan cahaya Allah adalah berdasarkan
ilmu yang Allah karuniakan kepada orang tersebut. Selanjutnya, firasat merupakan karunia yang diberikan kepada hamba Allah yang bersih hatinya yang digunakan untuk kebaikan dan bukan ilmu yang mutlak melainkan sebuah pertanda yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan hati yang bersih. Ini firasat. Menurut Ar-Razi di dalam Al-Firasahnya mengatakan bahwasanya kategori firasat itu ada dua. Yang pertama firasat ilahiyah, yang kedua firasat ilmiah atau bahasa lainnya adalah fisiognomi. Firasat ilahiyah adalah kemampuan batin yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Murni berdasarkan keimanan dan ketakwaan dan digunakan untuk mengenali hakikat sesuatu seperti kebenaran atau kebatilan, niat baik atau niat buruk. Sedangkan firasat ilmiah, ilmu yang dapat dipelajari, yang membaca karakter dari ciri-ciri fisik, seperti bentuk wajah, mata, hidung, tangan, dan postur tubuh lainnya. Dan yang ketiga, kalau firasat ilmiah itu berbasis pada pengamatan, pengalaman, dan logika. Ini kategori firasat. Tentu kalau yang ilahiyah itu ya, itu mah tiba-tiba datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita tiba-tiba itu, tapi kalau dari Allahnya ya sudah direncanakan oleh Allah. Sedangkan firasat ilmiah ini bisa dipelajari, makanya Imam Syafi'i juga belajar ilmu firasat ini 2 tahun di Yaman. Gitu. Sekarang prinsip dasar daripada yang firasat ini, hubungan jiwa dan raga. Menurut Imam Ar-Razi, ada hubungan yang sangat erat antara kondisi batin atau jiwa dengan kondisi lahir atau raga. Yang kedua, sifat dan emosi seseorang akan mempengaruhi ekspresi fisik dan bentuk tubuhnya. Contoh, orang yang pemarah cenderung memiliki otot wajah yang tegang. Orang yang sabar dan tenang memiliki ekspresi wajah yang damai. Wajah mencerminkan jiwa seperti cermin yang memantulkan bayangan. Yang tadi disebutkan, al-zahir mir'atul batin. Zahir itu adalah cerminnya batin. Gitu. Contoh yang disebutkan di dalam firasat, misalkan mata. Mata yang berbinar-binar menunjukkan kecerdasan dan semangat. Itu. Hidung yang besar dan mancung sering dikaitkan dengan kekuatan dan keberanian. Dahi yang lebar menunjukkan kecerdasan dan pemikiran yang mendalam. Mulut atau bibir yang tipis dapat menunjukkan ketegasan, sementara bibir yang tebal sering dihubungkan dengan kehangatan. Dan ini tentu hasil eksperimen atau bahasanya istiqroi, ya. Hasil induktif gitu, berada di bawah dulu. Setelah diuji-uji, diamati, dikumpulkan, diidentifikasi, ternyata ya hasilnya seperti ini gitu. Pengalaman Imam Syafi'i atau Imam Ar-Razi. Manfaat mempelajari firasat, mengenali diri kita dan orang lain. Untuk diri sendiri, memahami kelebihan dan kekurangan serta cara mengendalikan diri. Untuk orang lain, ilmu firasat ini adalah mempererat hubungan dan komunikasi, membantu dalam memilih teman, pasangan, atau rekan kerja. Biasanya juga dipakai oleh HRD atau jurnalis atau penegak hukum untuk memahami orang. Nah, ada peringatan dari Ar-Razi itu, firasat bukan untuk menghakimi, melainkan sebagai alat bantu untuk lebih memahami. Terakhir, hakikat firasat adalah peningkatan diri kita. Firasat yang sejati adalah kemampuan untuk membaca dan memahami orang dengan hati, bukan hanya dengan mata. Ilmu ini mendorong kita untuk lebih peka, cermat, dan berempati. Firasat yang paling penting adalah firasat terhadap diri sendiri, yaitu mengenali niat dan kehendak batin kita sendiri. Barangkali itu Pak Hasyim untuk bahan diskusi atau dialog pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Ramdan Fauzi. Selanjutnya kepada Bapak Ibu ya yang baru bergabung ya, Ibu Dr. Ani Yuningsi. Selamat bergabung Bu, dan yang lainnya. Silakan untuk Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, silakan. Ya, saya Oh, silakan. Prof. Toto, mangga. untung dimatikan kameranya, jadi tidak dibaca firasatnya tuh oleh. Itu kagak cek wae ya ku Pak Ramdan ya. Cek ngopi jeung udud ada apa namanya? Ada baca tang ngopi jeung udud cenah.
ada bahayanya juga ya. Firasat itu ya tadi untung di akhir di itu kan tidak menghakimi ya. Bisa Ya, menghakimi orang kan ya. ya, Kalau bisa. wajah begini, kalau wajah begini, memang sih itu pasti berdasarkan pengalaman ya, berdasarkan Ya, eksperimen gitu. Bu, ya. Nah, saya kan bisa membaca wajah Parusi itu tadi katanya. Kalau mata begini, oh iya, berarti lo begini. Gitu. Ah, nanti itu harus ada bagian itu nanti Pak, bagian firasat di Unisba itu untuk meneliti calon dosen. wajah-wajah fisik karakter dosen. Pak dosen itu. Ya, Pas di Pademan Sadayana Prof ya, offline. tapi itu Siapa ada, panggil? Nggak tapi baca Pak Uji ya? saya buka ya. Ini rambutnya itu terapi. Jadi kalau miskawi juga kan sama itu kan dari fisik juga itu miskawi Ya, itu. Ibnu Miskawih ya. Dari fisiknya. Itulah dasar-dasar psikologi Islam itu di miskawi semuanya. Ya, dan miskawi memang berbasis pada fisik gitu. Ya. Nah, kalau di kita kan orientasinya itu ke siapa itu yang orang Prancis itu ya. Tapi begini Pak, itu saya cenderung jangan dipelajari lah. Ya. Karena Sinujung takut jatuh, bukan takut jatuh kepada orang yang tidak bisa membawanya gitu kan. Ya, Itu bahaya sekali kalau menurut saya. Tapi kalau 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 Ramdan kan dulu juga firasat saya menyatakan wah ini budak tuh bener ya berambut gondrong kan. Waktu nguji Pak, waktu ngujinya. Ternyata ini diturutannya. Enggak, ini mengulang Pak, bukan menurutan, nah, mengulang. Mengulang. Saya Jadi pikir memang bahayanya begini Pak Pak ya, Prof. Bahayanya ketika tidak memiliki kompetensi ilmu firasat bisa jatuhnya ke suudon, Pak. ya, Bisa berburuk sangka. Akhirnya kalau buruk sangka itu dikeluarkan, munculnya penyakit yang lain jadi fitnah kan gitu. ya. Jadi dalam kondisi tertentu ilmu firasat ini digunakan oleh siapa dan untuk siapa, kondisi tertentu ya kalau orang yang memiliki akalnya misalkan dalam pengertian kurang cerdas ya, mendingan jangan gitu. Ya. Gitu. Padahal kan belajar ilmu mantik juga nggak semuanya wajib, hanya bagi orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang lemah akalnya ya haram belajar mantik juga. Gitu. Menurut Kalau Ibnu Salah dan Imam Nawawi. kalau dalam ilmu kriminologi itu teori Lombroso itu Untuk saya. tentang atapisme, teori biologi gitu kan ya, tentang ciri-ciri fisik katanya gitu ya. Walaupun Ya, ya. ternyata dalam perkembangan selanjutnya juga dibantahkan Ya. karena tipe katanya orang jahat itu kalau Lombroso ya di dalam ininya hasil penelitiannya orang jahat itu adalah orang yang memiliki ciri awalnya memang heredit keturunan katanya. Ya. Tapi juga orang yang jahat itu yang beli keturunan juga ditandai dengan 5 ciri fisik gitu. Apa katanya mata cekung, hidung bengkok, lalu ada gimana? Ada 5 ciri fisik tadi. Tetapi itu tadi kesalahan atau tidak diakuinya teori Lombroso itu karena dia hanya melihat orang-orang yang ada di lembaga pemasyarakatan, kebetulan yang bersangkutan kan ahli pemidanaan ya, penologi dia, orang yang ada di. Tapi ada juga di teori di Jerman itu Klesmer juga mengatakan ada 3 ciri fisik katanya untuk melihat karakter atau perilaku orang jahat itu. Ada orang yang gemuk, tapi dia itu seringkali orang-orang sadar bang, orang gemuk itu biasanya humoris katanya gitu ya. Humoris tapi dia berbaik sama orang. Ada juga orang yang kurus tapi dia ini yang katanya sering kali gampang tersinggung. Mudah tersinggung Kurusnya, wah bahaya ya. kurus mudah tersinggung tapi dia kalau ada sesuatu yang tersinggung tidak secara langsung menyampaikan tersinggungannya. Simpen aja gitu. Nah, tapi ada lagi katanya orang yang tinggi kekar. Nah, biasanya seperti ini yang katanya kalau marah atau kalau melampiaskan itu langsung seketika seperti itu. Itu dari pandangan teori kriminologi seperti itu, ada 3 tipe ciri fisik katanya seperti itu. Gitu sih. Tapi kalau ini kan tadi insting ya. Intuisi. Intuisi ya, insting. Intuisi.
Itu sih Dan sebetulnya kalau di terminologi. memang Oh, ada Pak Marsidin ya. Wah, Ya, sama Ya, senior tuh sweet memory. Assalamualaikum senior. Sweet memory. Iya. Tadi saya habis dari masjid, lupa gitu duduk dulu di depan, Alhamdulillah. lupa lihat handphone, begitu masuk kamar, jadi mohon maaf terlambat. Tapi saya menikmati lah gitu ya. Silakan ya, saya nggak ada pertanyaan, saya mengikuti aja. ya, saya juga tidak ada pertanyaan, dah. Tunggu belum udut. jadi terima kasih. dengan hormat, mohon maaf sebesar-besarnya, memang ilmu firasat ini penting untuk orang tertentu juga. Namun perlu diketahui bahwa dalam diri manusia itu memiliki potensi yang sama. Potensi untuk melakukan kebaikan, potensi untuk melakukan kejahatan. Betul. Nah, tinggal kecerdasan akalnya yang mampu mengendalikan itu. Bahwa dalam diri kita itu ada nafsu amarah yang memang mendorong motivasi kita untuk melakukan kejahatan. Tapi dalam diri kita juga ada nafsu mutmainnah gitu kan, yang mendorong memotivasi kita untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika kita memang mempelajari ilmu firasat ini, targetnya untuk apa? Kalau seperti tadi ARD atau ini ya penting gitu kan. Itu penting karena untuk kinerja juga ke depannya seperti apa. Seperti itu. Jadi ilmu firasat, dan nanti ada Pancep tuh. Pancep hadir ada Pancep. Beliau ada korelasi nggak ilmu firasat dengan ilmu perbintangan gitu kan? Astronomi ya. Ilmu perbintangan gitu kan? Kalau orang tua dulu kan kalau mau bertani itu lihat dulu ke langit bintang apa kan gitu kan, akan musim apa kan gitu. Tentunya itu juga kan min ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah yang memang akan ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya buat manusia karena Allah menciptakan sesuatu nggak dengan cara yang batil, Rabbana wa ta'ala batil, semuanya pasti ada hikmahnya. Sekalipun Allah menciptakan nyamuk ya ada hikmahnya, akhirnya ayah baygon, ayah autan gitu kan, ayah pabrikna, ayah nugawe didinya. Orang jadi bengarnya lantaran Jadi nyamuk. bengar kan, gara-gara remit kan gitu. Tuhan jual obat nyamuk. Jadi ya, kita pegang kata firman Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila ya, termasuk ilmu firasat ini yang memang secara esensi tadi dasar hukum Quran hadis dan dalil aklinya juga sudah tersampaikan. Khalaqta batila ya. Iya. Pak Ustadz penasaran sekedik. Nah, Jantan apa firasat itu kan sesuatu yang mungkin diberikan ya oleh Allah itu given kepada semua makhluknya lah ya. Misalnya binatang kan dalam bentuk insting. Nah, manusia itu kan firasat. Nah, jadi tadi firasat itu kan dibagi kategorinya mungkin berdasarkan pengalaman dan berdasarkan keilmuan kan gitu ya. Jadi kita punya firasat ini karena pengalaman melihat apa semua, oh jadi menduga ini. Kemudian kalau berdasarkan keilmuan ya tadi ada juga Prof Nandang dari unsur apa ilmu kriminologinya ya Pak. Nah, jadi kalau menurut saya mungkin ini ilmu firasat ini tuh konsep dasar mungkin ya dalam Islam yang kata Allah itu nanti akan dikembangkan oleh manusia itu menjadi berbagai ilmu gitu. Jadi maksudnya apa ya sama Allah itu dikasih. Jadi saya nanya ini ya kok menjadi ilmu gitu. Firasat itu kan sesuatu yang diberikan secara alami dari Allah gitu ya. Kenapa dikelola menjadi sebuah ilmu. Nah, dalam aspek duniawi ini si ilmu firasat ini teh bagian dari apa gitu bidang usuludin gitu Pak. Maksudnya kalau saya sih kayaknya ini Allah memberikan tantangan lah gitu bahwa kamu tuh dikasih firasat, nah nanti itu di pengembangannya itu karena berdasarkan pengalaman dan keilmuan menjadi ilmu pengetahuan atau apanya ya di bidang usuludin mungkin ya. Nah itu menjadi satu sumber ilmu saja gitu ya Pak Ustadz seperti itu atau gimana Pak? Jadi masih rada bingung. Firasat ini masuk kepada bidang disiplin ilmu apa gitu Ibu ya? Kenapa? Itu kan pemberian dari Allah, kenapa jadi dilembagakan, jadi sebuah disiplin ilmu gitu kan. Iya. Tadi disampaikan di dalam kitab firasatnya Imam Ar-Razi, itu ada firasat ilahiyah berbentuk intuisi, artinya itu mah mudhor, artinya pemberian Allah mutlak gitu kan, tanpa ada campur tangan manusia. Kalau intuisi seperti itu, ilham. Kalau yang tadi dipelajari itu adalah mukhtar, artinya kita memilih untuk memahami ilmu firasat ini. Jadi ada dua
disiplin dua pembagian ilmu firasat ini yang berbentuk intuisi, ada juga memang untuk dipelajari gitu kan, diikhtiarkan oleh kita. Nah, pada hakikatnya tetap saja pemberian dari Allah gitu kan, bisa ngerti ilmu juga kan gitu pada hakikatnya kayak gitu. Sekarang Dan jadi ya masuk cabang ilmu apa, Pak Ustadz? tergantung Pokoknya penggunaannya apa? Bu. Ilmu hukum, ilmu psikologi. Ya, bisa masuk ke hukum, psikologi dan lain sebagainya, bisa tergantung keperluannya dan bidang apa kan gitu. Itu bisa. Kedokteran Termasuk tadi kan? dengan ilmu Kedokteran. nujum, Ya betul, kedokteran kalau juga bisa. kedokteran kan berarti berbasis keilmuan, itu firasatnya kan menjadi hipotesis gitu kan, Ya. apa diagnosa. Nah, kalau misalnya dalam saintik berarti kan menjadi hipotesis. Jadi itu alami gitu, maksudnya ada gitu. Ya. Jadi yang secara spesifik ilmu firasatnya itu berarti ada di bidang apa, Pak Ustadz? Di psikologi, Bu Nen, punten kalau Bisa boleh. psikologi ya, Nah, firasat untuk psikologi. ya karena kan Ya, artinya di semua pembacaannya cabang ilmu ada ya. Ada. Jadi maksudnya si ilmu firasat ini ya ya sumbernya bisa tadi yang harus dipakai tergantung dikembangkan. dengan kebutuhannya gitu kan. Bisa Ya. masuk ke psikologi, bisa masuk ke kriminologi dan sebagainya. Kan Baginda Nabi saja itu begini. memutra. Baginda gitu. Baginda Nabi itu kan, Baginda Nabi nggak langsung dikasih bocoran oleh Allah bahwa dia itu adalah orang munafik. Tapi baginda Nabi dikasih simak oleh Allah, tanda-tandanya seperti itu. Artinya kan di sana juga menjadi embrio Firasat. bahwa firasat itu adalah sebuah disiplin ilmu gitu, harus diikhtiarkan, tidak harus menunggu-nunggu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ilham dari Allah Subhanahu wa taala, syaratnya tadi ya bersih hatinya gitu. Gitu. Yeah. Bersih hatinya gitu. Sehingga itu, Mas Im. Berarti Jadi hadis ada Rasulnya itu, penginderaan ya. Pak Ustadz, hadis Rasulnya itu kita diarahkan untuk boleh gitu ya mengembangkan gitu firasat. Iya. Iya. Ya, cuma tadi kan sesungguhnya Bu Neni itu bertanya rumpun ilmunya apa? Sosialkah, alamkah? Itu kan. Kalau sosial, Psikologi kelihatannya. kalau sosial apanya? Gitu kan. Psikologi. Di psikologi ada teori-teori kepribadian manusia, psikologi Iya. komunikasi, ada fungsi-fungsi psikis manusia, termasuk intuisi. Salah satu fungsi psikis Intuisi, ya. manusia, berpikir, memori, merasakan, dan intuisi gitu. Ini tadi Bu di argumentasi yang ketiga selain dalil Al-Qur'an sama hadis disampaikan oleh Ar-Razi bahwa ilmu firasat ini anna usulah hadal ilmi mustanidatun ilal alami ila ilmi tabi'i, artinya memang dasar daripada firasat ini adalah ilmu alam dasarnya gitu, ilmu alam sama tabi'i. Dan mana ilmu alam ini ya tergantung nanti bersifat umum, tergantung kepentingan kita mau dipakai di mana gitu. Seperti ilmu alam bisa ke ilmu sosial gitu ya, Ya, ilmu bisa itu masuk. Nah, rumpunnya aja. Dasarnya rumpunya ilmu alam ya. ilmu alam. Rumpunnya Juga rumpun. ilmu tabi, ilmu alam. Nyambung sedikit Pak Ustadz. Tadi kan sebetulnya saya dari awal ada bingung. Namanya ayat ilmu firasat gitu ya. Kenapa? Karena dalam pemahaman saya, pertama kan kalau kita bicara ilmu itu, jadi kalau kita ini kan yang bulat, sistematis, logis dan metodis kan gitu ya. Jadi ada 3 unsur. Ditambahan lamun Pak Arianto ngajar filsafat ditambahi jadi radikal kan kira-kira begitu ya. Tapi kalau kita bicara ilmu kan itu ya, sistematis, metodis dan logis. Jadi kita harus dapat menjelaskan secara sistematis gitu kan, lalu logis kan, dan apa metodenya, metode apa yang digunakan sehingga jadi metodologis. Nah, ini salah satu sumber referensi yang kita kaji, Al-Firasah, dalil luka ila ma'rifati akhlaqin nas dan tabiatnya kan gitu. Kalau yang terjemahannya yang ini, nah ini terjemahannya, bestseller Imam Takhrir Ar-Razi, pelopor fisiognomi dunia. Ini nyeples dan memang terjemahan dari kitab Al-Firasatnya gitu. Fisiognomi ya. Bahkan ya disebut-sebut sebagai pelopor gitu kan. Syekh Ar-Razi ini. Oh, ilmunya fisiognomi ya. Fisiognomi ya, ilmu fisiognomi ya. Maka Pak Dekan lanjut Pak Dekan. Nah, tadi kan ternyata pas menjadi ilmu teh, wah tadi gening dibagi 2, ayat firasat ilahiyah dan ada firasat
Ilmi. apa namanya ilmiah gitu ya. Ya. Berarti yang menjadi ilmu teh yang kedua ya, yang Ya. firasat ilmiah, bukan yang firasat ilahiyah. Jadul. Karena firasat ilahiyah mah tadi sudah jelas bahwa Sudah diganti. Apa masih anti Allah atau gitu diberikan oleh Allah. Tadi salah satu kriterianya orangnya harus yang Si hati. ya hatinya bersih. Jadi kira-kira firasat ilahiyah mah kolbun salim meren gitunya, bahwa ada seseorang apa namanya mempunyai hati yang bersih. Sedangkan yang kedua tadi firasat ini mungkin yang menjadi ilmu gitunya, firasat ilmiah memang disuruh kepada manusia. Jadi kalau ditanya cabang ilmunya apa, ya semua tadi merennya ilmu perbintangan. Makanya dulu ayah laguna Hedi bintang Virgo kan gitunya. Bintang kecil Pak. Hedi bukan Hedi Yunus. Nah itu kan masuknya ke tadi ilmu perbintangan, kan itu bidang ilmu alam kan gitu ya. Lalu tadi ada psikologi, lalu ada kriminologi Pak Nandang misalnya gitu. Jadi artinya sebetulnya kalau begitu ya, karena kita bicara apa namanya firasat ilmiah, berarti kan semua gitunya. Semua bisa masuk. Semua bidang ilmu firasat ilmiah gitu, kira-kira begitu. Karena tadi hanya menjadi berbeda dengan pengertian yang pertama. Ini yang saya agak masih belum paham teh. Tadi kan ada firasat ilahiyah dalam bentuk tadi ya pemberian dari Allah, tapi bentuknya kan tadi intuisi. Gitu. Bisikan ya, intuisi. Tidak bisikan bisa bisikan dalam pengertian. Misalnya karena kita sering melakukan sesuatu sehingga kita paham lamun jelema ieu kieu teh pasti kieu gitu kan, kira-kira begitu ya. Nah itu sebetulnya juga tadi pengalaman dan segala macam hal tadi gitu ya. Nah sementara tadi yang kedua dikembangkan kan jadi ilmu gitu kan oleh semua ahli, disiplin ilmu yang banyak gitu kira-kira. Nah kalau begitu berarti kira-kira ilmu firasat ini menjadi ibunya dari ilmu merenya. Itunya lamun baheula Andi Hakim Nasution itu kan ilmunya dari cabang ilmu teh cenah matematika gitunya. Bukan filsafat ya. Namun bisa matematika bisa kabehanana cenah di Hamzah Nasution rektor IPB dulu itu. Nah sekarang mah berarti dalam pengertian di sini berarti firasat justru gitunya ilmu dari induk dari ilmu gitu kira-kira begitu. Nah apa begitu atau gimana ya kira-kira? Mohon maaf Prof, sependek pengetahuan saya belum bisa menyimpulkan itu. Tapi kalau saya ya mendengar diskusi ini, saya jadi berpikirnya begini. Jadi firasat itu ketajaman hati kita untuk menganalisa informasi dari hasil penginderaan gitu. Barangkali ada elaborasinya antara hati dengan pikiran, akal dan pikiran begitu. Jadi tetapi pemicunya itu adalah penginderaan. Itu dalam pemahaman saya gitu ya, dari hasil diskusi itu. Penginderaan itu bisa kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu. Nah, jadi di situ kan masuk ke alam pikir kita, kemudian dianalisis oleh hati kita, menghasilkan ya tadi itu. Jadi simpulan juga ya. Jadi saya simpulan ya. Iya, saya mencoba gitu ya dari hasil diskusi itu ya. Tetapi saya tetap artinya ada yang memicu gitu ya. Yang memicu itu adalah penginderaan. Ya. Ada jadi hisiah. Pengalaman indrawi, Pak. Indrawinya ada gitu. Ya. Ini harus jujur ya. Jujur kalau menggunakan ilmu ini kan. Kalau tidak jujur dengan apa? Itu suzon tadi. Bisa suzon. Ilmu curiga. Curigisan. Tapi ada curiga perasaan, kan tadi ada curiga perasaan, tapi ada curiga ilmiah. Benar-benar. Curiga ilmiah karena dikaji biasanya mungkin tadi ahli psikologi itu kan dikaji betul-betul ilmiah kan, bukan hanya
apa namanya Duga-duga. duga-duga, menduga-duga ya, kirata, dikira-kira tapi nyata atau kira-kira tapi tidak nyata kan gitu kan. Kalau apa namanya, kalau berdasar fisik misalnya, itu kan orang pasti cenderung wajah jelek itu pasti jahat ya. Tadi Prof, yang teori Padahal, Lombroso tadi, teori Lombroso yang salah. padahal Teori saya kriminologi, yakin iya. kalau lihat tahunnya Pak, Lombroso itu pasti nyuri itu nyuri ilmu, hanya dia salah nerapkan. Ya. Betul. Kalau dilihat dari itu, kalau dilihat dari wajah atau badan, memang kita agak susah ya, karena apa ya, tidak semua gitu kan di sini banyak yang jelek tuh, tapi kan hatinya baik-baik gitu kan. Tapi banyak juga yang cantik. Dia Prof menarik. Toto itu mematahkan teorinya Lombroso. Iya betul. Mengapa nuhun Pak? Pak Ustadz punten buku nubil buku yang barusan. Ada dikintun kayak kakak. Visionograf, hah? Kayak dikintun kakak Hasim tadi. Oh siap. Pembaca. Baca aja. Baca. Hatur nuhun Lagi Pak Hasim. Assalamualaikum Pak Hasim, masih ada waktu nggak Pak Hasim? Oh, masih ada lah 9 menit. Iya. Ya, silakan Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum Tan. Ini soal pengembangan ilmu firasat ini ya, supaya ada pengembangannya. Itu dalam konteks sekarang ada yang mengembangkannya nggak ya Tat? Ini karena kan basicnya kan dalam keilmuan empirikal kan harusnya ada riset, ada pengembangan lebih sistematis, lebih metodis. Kalau saya lihat sih memang ilmu firasat ini lebih pada pendekatan ya, ketika dia mengkaji katakanlah manusia itu ya, dengan menggunakan, nah ini yang khasnya, kalau tradisi-tradisi keilmuan kan lebih pada rasional dan empirik, tapi ini ada sumber pengetahuan, yaitu adalah hati gitu ya. Nah, sekarang gimana ya perkembangan ilmu firasat itu sendiri ya, di dunia ilmu pengetahuan, Tat? Itu aja sih, sehingga dia kemudian lebih didalami, lebih dimanfaatkan dan sebagainya. Gitu aja, Tat. Ya, maka Ustaz ditanggapi. Mudah-mudahan salah. Pengembangan ilmu firasat ini ya di psikologi juga sudah nampak kelihatan, Pak. Terus di kriminologi juga tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nandang juga bisa kembangkan di dalam bidang kriminologi. Terus di dalam dunia kerja juga bisa untuk membahas pengembangan atau praktek daripada ilmu firasat ini. Artinya ya fleksibel dalam pengertian dalam hal apa ilmu firasat ini akan kita gunakan tergantung kebutuhan. Sependek pengetahuan saya seperti itu. Tapi tidak sebagai pengetahuannya khusus ya tadi ya. Jadi kembangannya dia bidang khusus, rumun khusus yang kemudian dia lebih pada bagian-bagian kecil aja untuk sebagai pendekatan ya. Ya alat yang namanya alat begini Pak. Kalau sudah sebagai bisa alat, sebagai alat. Kalau sudah bisa alat itu ya mau masak apapun di dapur ya bisa gitu. Karena alatnya sudah punya. Mau dipakai pakai masak nasi atau nanak nasi lain sebagainya, gorengan dan sebagainya. Kalau sudah paham menggunakan alat ya untuk memproduksi apapun bisa gitu. Dan tergantung niatnya untuk digunakan apa gitu kan ya. Iya. Artinya kan tadi juga kata Ar-Razi bahwasanya bisa dari jiwanya itu sendiri atau bisa sebagai alat gitu tadi saya sampaikan. Gitu. Kalau saya gini Ustadz, saya kan terakhir itu kan bertugas sebagai hakim. Nah, jadi saya kelihatannya ilmu firasat ini memang perlu dikembangkan di kalangan hakim gitu ya. Ya hakim itu kan mengamati, dia lebih banyak mendengar, melihat, merasakan. Orang berbicara itu kan ada gesturnya. Di samping apa yang keluar dari mulutnya itu juga ada dilihat dari gesturnya. Iya. Kadang-kadang hakim itu kan kalau pada saat dia misalnya melakukan musyawarah itu yang ditanya itu seperti perasaan begitu ya, seperti hasil analisis hatinya, firasatnya begitu ya. Bapak gimana, terbukti apa tidak gitu ya? Itu pertanyaan pertama itu kan. Apakah terbukti apa tidak? Oh saya terbukti. Alasannya keterbuktiannya di mana gitu ya. Nah terus nanti dalam pertimbangan juga kadang-kadang mereka suka mengatakan begini. Saya melihat betapa sedih istrinya gitu ya di belakang sana.
dia sudah bercerita bahwa saya punya istri, punya anak, lagi sekolah segala macam. Nah, jadi itu mungkin ilmu firasat ini banyak ya yang bisa dimanfaatkan begitu ya, sehingga ketajaman intuisi seorang yuris gitu ya, itu memang akan menemukan rasa keadilan yang hakiki begitu. Iya, ketajaman intuisi ini. Jadi orang tidak bisa hanya menggunakan akal pikiran saja untuk memutus nasib orang gitu. Jadi harus menggunakan nurani yang dalam. Artinya dari ilahi, dari nur ilahi. Dia memang membiasakan mengasah ini gitu ya. Nah, sehingga nurani ini bersih gitu. Lepas dari pengaruh duniawi, tetapi ketajaman-ketajaman itu akan menusuk sampai ke rasa keadilan yang dalam. Gimana pendapatnya Ustaz? Memang Iya. kalau bahasa ketajaman mata hati itu, kalau bahasa tasawufnya adalah memiliki basyirah, pandangan yang tajam itu. Dia mesti punya sikap, harus mesti punya yang seperti itu juga. Gitu. Maka ada juga statement siapa itu yang di Amerika itu, di dalam Al-Jaziri. Dalam Al-Jaziri khusus untuk hakim, Al-Jaziri mengatakan bahwa hakim itu lebih baik salah karena mengampuni daripada benar dalam menghukum. Artinya berarti ada pertimbangan lain gitu selain fakta yang ada di depan mata gitu. Ada gium, ada dalam hukum, lebih baik membebaskan 10 orang yang bersalah menghukum 1 orang yang tidak bersalah kan gitu. Benar. Itu yang dipakai sekarang, maka banyak yang dibebas-bebaskan, Pak. Cuma yang sekarang ada sesuatu. Itu dipakai ya. Ini Pak, mungkin maksudnya ini orang-orang itu bertanya. Kalau dalam itu kan ada ilmu sorof, ilmu nahwu gitu kan. Nah, mantek, bayan. Nah, itu ilmu ini masuknya di rumpun ilmu mana gitu loh ini. Yang ditanyakan oleh ini. Tapi kalau memang belum ada rumpunnya, ketemu rumpunnya ya. Tapi alam tadi alam Prof Toto. Alam cukupnya kan alam itu kan terbagi lagi gitu Pak. Nah, alam itu kan. Nah, jadi mungkin nanti kita diskusi lain waktu lah. Karena multidisiplin intinya mah. Multi interdisipliner lah. Ini loh Pak Seri tibatan berargumen ilmiah gitu. Jadi menambahkan mungkin ada hadis taku firasatal mu'min fa innahu yang duru binurillah. Jadi ada hadis dari Nabi ini bahwasanya hati-hati dengan firasat seorang mukmin yang betul-betul percaya kepada Allah, yang kuat hubungannya dengan Allah. Nah, dia bisa melihat dengan cahaya Allah, cahaya ilahi. Nah, mungkin Pak Imam Fakhrul Razi ini kalau saya lihat dari bukunya itu juga ingin melogikakan istilahnya apa yang disabdakan oleh Nabi dari hadis tersebut. Jadi banyak sekali sebenarnya kalau misalnya dilihat dari ranah kalau akidah, akidah syariah dan akhlak, mungkin ini masuknya ke ilmu tasawuf di bagian tasawuf karena untuk sampai ke makom, jadi makom ya. Makom tertinggi ya. Untuk sampai ke makom derajat seseorang betul-betul beriman itu perlu lewat fase-fase. Nah, fase-fase itu nanti kalau sudah dilewati akan punya bahiroh atau punya firasat yang kuat dan sesuai dengan hadis tersebut. Itu mungkin sedikit tambahan, izin Pak Ramdan. Siap. Tadi udah ya. Ya, karena kita dibatasi oleh waktu, maka pada Pak Ustadz Ramdan Fauzi, kesimpulannya Pak Ustadz, maka kesimpulannya idza aradta an ta'rifal insan annahul insan fangzur ila mahabbatil ilmi. Kullama zadat mahabbatul ilm zadat insaniyatuhu. Apabila Anda ingin mengetahui hakikat manusia itu adalah apabila Anda ingin mengetahui manusia itu benar-benar manusia, maka lihatlah dia cinta ilmu atau tidak. Semakin cinta ilmu maka semakin hakikat kemanusiaannya gitu kan. Mungkin itu aja. Jazakallah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Bapak